Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya. Hari ini kita akan belajar geografi. Halo. Nah, pada pembelajaran geografi ini di bab 2 untuk kelas 11 itu tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Udah pada tahu kan ya, flora itu artinya tumbuhan dan fauna itu artinya hewan. Nah, jadi kita akan mempelajari flora dan fauna di Indonesia dan dunia itu mengapa sih bisa berbeda-beda dan bagaimana faktor apa yang membuat mereka menyebar gitu ya. Oke, nah, jadi flora fauna ini kalau di geografi masuknya itu ke lapisan makhluk hidup atau biosfer. Bio artinya makhluk hidup dan sfer yang artinya spira gitu ya. Persebaran flora dan fauna, kita akan belajar persebarannya gimana, kemudian jenis-jenis flora dan fauna di Indonesia dan dunia, serta bagaimana upaya konservasi untuk melestarikan flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, jadi pada bab ini tujuannya adalah agar kita mengetahui persebaran flora dan fauna, kemudian mampu mengidentifikasinya, mengenalinya gitu ya, kemudian tahu faktor-faktornya mengapa tersebar seperti itu, dan kemudian mampu untuk mengamati gitu ya konservasi flora fauna. Sehingga kita bisa juga membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Nah, ini ya, jadi salah satunya itu biosfer ya. Jadi geografi ini memiliki 5 lapisan objek studinya itu terdiri dari 5 lapisan. Ada litosfer artinya batuan, sfer artinya lapisan, ada biosfer yaitu tumbuhan dan hewan, hidrosfer yaitu air, dan atmosfer yaitu udara gitu ya. Dan satu lagi yang masuk juga itu antroposfer gitu ya. Antroposfer itu antropos artinya masyarakat, sfer artinya lapisan, jadi lapisan masyarakat ya, manusia gitu ya, juga menjadi objek kajian geografi. Nah, flora fauna ini masuknya kepada biosfer gitu. Nah, kita harus tahu nih persebaran flora fauna ini disebabkan oleh apa gitu ya. Ada beberapa faktor. Yang pertama nih, ada klimatik. Klimatik artinya iklim gitu ya. Jadi di bumi ini iklim itu dibedakan oleh adanya perbedaan posisi lintang. Biasanya juga karena terjadi akibat perbedaan sudut sinar datang matahari. Misalnya iklim tropis yang mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun memiliki banyak sekali beragam flora dan fauna. Contohnya di Indonesia gitu ya, hutan-hutan Kalimantan, Jawa sangat banyak sekali ya hewan dan tumbuhannya. Begitu pula dengan Amerika Latin ya, yang masuk ke tropisnya, Afrika yang masuk ke daerah tropisnya pasti beragam gitu ya flora dan faunanya. Nah, semakin dingin, semakin ke atas gitu ya, iklim sedang, iklim dingin, iklim kutub, semakin sedikit flora faunanya gitu ya, karena hanya sedikit yang mampu bertahan di suhu-suhu tertentu gitu ya. Nah, itu iklim gitu ya, jadi suhu itu sangat mempengaruhi adaptasi dari hewan. Kita sering lihat kalau di kutub ada beruang kutub. Nah, beruang kutub ini memiliki adaptasi bulu yang sangat tebal gitu yang bisa bertahan hidup di kutub gitu ya. Kemudian ada topografi. Topografi itu artinya bentuk permukaan bumi gitu ya. Nah, tinggi rendahnya permukaan bumi, kemudian sungai, adanya gunung, adanya laut gitu ya. Itu juga mampu untuk mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kita contohnya gitu ya, misalnya kita bisa lihat komodo. Komodo itu dia hanya ada di Pulau Komodo karena hewan darat gitu ya dan tidak bisa berenang. Akhirnya pada faktor topografinya karena memang terpisahkan oleh air dengan pulau-pulau yang lain, komodo ini tidak bisa tersebar di daerah lain gitu ya. Kemudian ada faktor edafik atau tanah. Nah, ini lebih ke flora gitu ya. Nah, ketika
tumbuhan ini dia bertunas atau menjatuhkan biji-bijinya terbawa angin masuk ke tanah kemudian ya. Nah, itu juga menjadi faktor persebarannya juga gitu ya. Kayak gitu. Kemudian ada faktor air gitu ya. Air ini menjadi media untuk perantara bibit pohon atau bahkan telur dari hewan gitu ya. Nah, itu dia faktor-faktor persebaran flora dan fauna. Kondisi biologis juga ya, mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Kondisi biologis misalnya hewan burung gitu ya, atau penyu gitu ya. Penyu satu kali bertelur bisa puluhan bahkan ratusan telur. Nah, berbeda dengan gajah gitu ya. Gajah yang hanya bisa sekali melahirkan dan itu pun berbulan-bulan gitu ya, lebih daripada manusia. Nah itu juga berpengaruh gitu ya dari banyak tidaknya tersebar tidaknya dari flora fauna ini juga. Nah tergantung dari pergerakan hewan juga. Apabila hewannya bisa beradaptasi, dia akhirnya bisa bertahan hidup di daerah. Namun apabila hewannya tidak bisa beradaptasi, hewan itu bisa punah gitu ya. Jadi tergantung pada kondisi biologis. Nah, ini persebaran flora dan fauna di Indonesia gitu ya. Nah, ini nanti kita bahas di garis Wallace Weber gitu ya. Kalau secara umum, jadi hutan di Indonesia, flora di Indonesia ini secara musimnya itu ada 3, ada hutan hujan tropis, ada hutan musim tropis, dan ada hutan sabana. Hutan hujan tropis banyaknya di Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera, Jawa bagian barat, Kalimantan, dan Papua gitu ya. Papua juga termasuk ya hutan hujan tropis. Nah, kemudian ada hutan musim tropis. Nah, hutan musim tropis ini dia banyaknya berada di daerah bagian timur ya. Pulau Jawa bagian timur, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua bagian selatan. Nah, karena semakin sedikitnya curah hujan, maka banyak sekali pohon jati gitu ya, pohon-pohon yang menggugurkan daun ketika musim kemarau gitu. Dan ada juga hutan sabana. Hutan sabana ini dia memiliki curah hujan yang sangat sedikit daripada hutan-hutan yang lain, terdiri dari wilayah Flores, Timor, Alor, Wetan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua bagian selatan gitu ya. Jadi hutan-hutan di Indonesia pun beragam gitu ya. Nah, persebaran flora fauna di dunia gitu ya. Persebaran flora dan fauna di dunia juga sangat banyak gitu ya. Ada bioma hutan hujan, ada bioma hutan musim, ada bioma padang rumput, bioma gurun, bioma taiga, bioma tundra, dan bioma samudra. Bioma hutan hujan tropis, yaitu bioma yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi gitu ya. Dan termasuk wilayah tropis. Biasanya ditandai dengan adanya kanopi. Kanopi itu semacam tudung. Saking tinggi-tingginya pohon-pohonnya, akhirnya menutupi hingga sinar matahari itu tidak sampai ke tanah gelap gitu ya hutannya. Tersebar di wilayah Asia, Afrika, Alaska, dan Eropa. Kemudian ada bioma hutan musim. Nah ini bioma hutan yang memiliki 4 musim. Tersebar di Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Korea. Bioma padang rumput yaitu bioma yang hanya rumput saja gitu ya. Ada di Afrika, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian Australia gitu ya. Ada bioma gurun gitu ya. Kita tahu bahwa gurun itu sangat ekstrim suhunya. Dia siang hari bisa 40 derajat Celcius dan pada pagi harinya pukul 4 yang paling dingin gitu ya di bumi, waktu paling dingin bisa 0 derajat Celcius gitu ya pada malam harinya. Makanya tanahnya itu sangat mengalami pelapukan yang sangat ekstrim berupa pasir gitu ya. Nah, di gurun ini kita lihat bahwa hanya sedikit sekali hewan yang mampu hidup gitu ya. Hanya ular derik, paling reptil, beberapa unta gitu ya yang mampu beradaptasi. Tersebar di daerah Asia, Afrika Utara, Amerika, dan Australia. Jangan disalah ya, Australia itu bukan hanya dingin, tapi
Australia bagian barat itu memiliki gurun yang sangat luas. Dan kemudian ada bioma taiga, gitu ya. Bioma taiga ini adalah bioma yang berada di lintang tengah, setelah lintang tengah, daerah atas sebelum gurun gitu ya. Bioma taiga ini tersebar di daerah Rusia, Siberia, dan Kanada. Nah, bioma taiga ini dicirikan oleh pohon yang memiliki daun seperti jarum. Kita lihat seperti pohon pinus gitu ya. Nah, pohon pinus, pohon cemara gitu. Pohon-pohon itu bukan berasal dari Indonesia asli, tapi berasal dari luar negeri ya. Nah, fungsinya apa sih Bu? Bisa berdaun jarum. Nah, itu untuk mengurangi terjadinya penguapan gitu ya. Pokoknya itu adaptasi dari tumbuhan tersebut gitu ya. Kemudian ada bioma tundra. Bioma tundra ini adalah bioma di kutub gitu ya. Sangat dingin. Bioma tersebar di benua Arktik, Antartika, Amerika bagian utara, dan Eropa bagian utara. Bioma tundra ini memiliki dominasi vegetasinya itu hanya berupa lumut. Biasanya cuma lumut yang bisa hidup gitu ya. Kalau kita pernah naik gunung, semakin tinggi ke gunung, semakin sedikit vegetasinya atau tumbuhannya berupa lumut-lumut gitu ya. Nah, bioma samudra ini bioma yang perairannya itu. Nah, ini bioma itu artinya dominan jenis tumbuhan atau vegetasi di dunia. Itu dibagi menjadi beberapa bioma gitu ya. Nah, ini sekilas gitu ya, ini tentang fauna di Indonesia. Jadi, fauna di Indonesia ini secara geologis gitu ya, kita lihat bahwa Sumatera, Jawa, dan Kalimantan ini dulunya bersatu, yaitu bersama benua Asia. Makanya hewan-hewan itu cenderung sama dengan benua Asia. Di Thailand, di Vietnam, di Cina gitu ya. Ada juga gitu ya hewan-hewan yang ada di Indonesia seperti harimau, gajah, badak, banteng, orangutan, beruang gitu ya, beruang madu. Nah, ini dulunya ini yang sekarang menjadi perairan ini disebut dengan paparan Saul. Jadi dulu ada daratan di sini menyatu. Nah, ketika kutub es mencair, akhirnya mengisi volume permukaan menjadi laut gitu ya. Akhirnya memisahkan Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, dipisahkan lagi oleh garis Wallace dan Weber ya. Nah, oleh garis Wallace ini ada lautan yang sangat dalam ya. Jadi Kalimantan dengan Sulawesi ini dipisahkan oleh lautan yang sangat dalam. Nah, hewan-hewan di daerah tengah ini atau daerah peralihan ini biasanya adalah hewan-hewan yang memang endemik. Endemik itu khas Indonesia gitu ya. Tidak ada di daerah luar, tidak ada di luar negeri karena mereka juga nggak bisa berenang gitu ya, ataupun terbang pun nggak bisa jauh-jauh gitu. Ya, di sini ada babi rusa, ada anoa, ada komodo, ada burung maleo ya. Komodo coba lihat. Komodo itu adalah reptil purba yang sampai saat ini masih bertahan. Luar biasa ya. Jadi komodo itu dari zaman dinosaurus, kadal kadal zaman dulu hingga sekarang masih ada dan ini menjadi ikon Indonesia gitu ya. Nah, biasanya kemudian ada wilayah Indonesia bagian timur ini dulunya juga bersatu, jadi Papua dengan Australia itu dulunya bersatu ya, disebut dengan paparan Sahul. Paparan Sahul ini yang sekarang terkena air, ini ada airnya, ada lautnya, terpisah oleh laut. Nah, dulunya juga sama, ini pada zaman kutub mencair, ini pada zaman kutub sebelum mencair bersatu, tapi sudah mencair akhirnya terpisah. Dicirikan kalau di wilayah Indonesia bagian timur ini banyak burung-burung yang indah, kemudian banyak mamalia yang berkantung gitu ya, burung-burung indah, cendrawasih, kakak tua gitu ya. Kalau hewan-hewannya itu ada walabi, ada kuskus, ada kanguru gitu ya. Nah, kita juga bisa temukan hewan-hewan itu di Australia gitu ya. Kayak gitu. Oke. Nah, ini persebaran fauna di dunia. Karena ini sangat banyak ya, nanti Ibu
lanjutkan. Mungkin sekian dulu pertemuan kali ini. Ibu harap kalian paham dan dapat belajar lebih detail di rumah. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.